Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya akan melanjutkan yang tadi, yaitu tips persamaan trigonometri yang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua itu yang mengandung unsur kuadrat, ya. Contohnya, kalau mengandung unsur kuadrat itu biasanya kita bisa bentuk menjadi x dikali y, lebih kecil atau lebih besar sama dengan 0 gitu. Bisa jadi di dalamnya suatu perkalian sin atau cos. Saya contohkan, entah persamaannya berapa, kita bisa bentuk menjadi seperti ini misalkan. 2 sin x min 1 plus 1 misalkan, dikali dengan akar 2 sin x min 1 lebih kecil sama dengan 0. Misalnya seperti itu. Terus kemudian 0 lebih kecil sama dengan x, syaratnya itu lebih kecil sama dengan 360. Nah, harus kita bentuk menjadi bentuk seperti ini kalau toh kita menemukan suatu bentuk persamaan yang ada kuadratnya gitu. Nah, setelah kita bentuk seperti ini, kita tahu, kita cari pembuat nolnya, ini atau ini. Nah, dari sini ini bisa kita bentuk menjadi sin x sama dengan min setengah yang dari sini, atau kita bisa bentuk menjadi ini, bisa menjadi sin x sama dengan 1/akar 2. Ini dari sini, ini jadi ini jadi ini, kan gitu. Nah, kemudian kita cari himpunan penyelesaiannya. Ini juga kita cari himpunan penyelesaiannya gitu ya. Ini berapa? Ini berapa? Lebih enak kalau ini kita pakai cara yang pertama, yaitu memakai grafik fungsi trigonometri. Kalau sin itu kan seperti ini 90, 180, 270, 360. Kalau min setengah itu letaknya di sini. Setengah itu istimewa. Jadi sin setengah itu 30. Berarti kalau ini bentuknya di sini, berarti ini kesininya 30. Ini kalau kita tarik garis, kesininya juga 30. Ya kan? Sehingga ininya 180 ditambah 30. Berarti ini menjadi 210. Kalau ini 360 dikurangi 30 berarti 330. Jadi ini himpunan penyelesaiannya 210,330. Selanjutnya, untuk yang ini sekarang, himpunan penyelesaiannya kita buat lagi grafik fungsi sinus. Ini 90, 180, 270, 360. Seperakar 2 itu sama dengan setengah akar 2. Berarti itu merupakan sin dari 45. Jadi kalau kita tarik ke sini, ini 45. Ini kita tarik garis lurus. Nah, ke sini 45, ke sini juga 45 ya. Ini 45, berarti 180 dikurangi 45, 135. Berarti himpunan penyelesaiannya 45,135. Nah, selesai tahap ini kita masukkan ke garis bilangan. Oke ya. Jadi kalau ada bentuk kuadratnya itu paling enak diselesaikan menggunakan garis bilangan. Saya masukkan ke garis bilangan, sesuaikan dengan urutannya. Karena dimulai dari 0 sampai 360, berarti ini harus 0, ini harus 360, karena di soal dimulai dari 0 sampai 360. Nah, kemudian nilai yang masukkan pertama 45 sama 135, berarti ini 45 di sini, 135 di sini, 210 di sini, 330 di sini misalkan. Nah, setelah kita masukkan ke garis bilangan, ini yang kita masukkan tadi itu pembuat nolnya. Jadi dimana kalau dimasukkan itu hasilnya 0. Jadi 210 kalau dimasukkan ke sini hasilnya 0 gitu ya. Nah, yang ditanyakan soal itu yang nilainya lebih kecil dari 0 atau negatif. Jadi ini itu menunjukkan yang nilainya negatif. Sekarang kita coba masukkan. Kita pilih salah satu nilai yang
nanti kalau dimasukkan itu hasilnya positif atau negatif. Di antara ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Nah, kita cari nilai yang paling enak. Biasanya itu yang paling enak itu kan yang menghasilkan nilai 0 seperti 0 gitu kan. 180, 360 itu sendiri, atau kita pilih yang nilainya 1. Kita pilih 90 atau 270. Kalau memang tidak bisa dicari, mungkin kita bisa pilih nilai yang lain yang nilai nilainya itu istimewa. Misalkan 30, itu kan sin 30 itu kan setengah gitu. Nah, kebetulan di sini bisa kita cari nilai yang paling enak yaitu 180. 180 itu di sini. Ini 135 ya, mohon maaf. Nah, 180 itu kan di sini. Sin dari 180 itu nilainya 0 gitu kan. Nah, kita coba masukkan ke persamaan ini. 2 dikali sin 180 ditambah 1 dikali dengan akar 2 kali sin 180 kemudian ditambah 1 dikurangi 1 itu ya. Jadi sama dengan 2 dikali sin 180 0. Berarti 0 ya, ditambah 1 gitu. Terus akar 2 dikali sin 180 0. Berarti 0 dikurangi 1. Ada berapa? Plus 1 dikali min 1. Plus 1 dikali dengan min 1. Hasilnya min 1. Oh, berarti ini hasilnya negatif. Nah, secara otomatis bentuk fungsi itu setelah negatif, ini kan misalkan ini negatif menuju ke 0, dia hasilnya positif. Sehingga bentuknya itu pasti seperti ini. Negatif kali negatif, ininya positif negatif. Jadi ini kan pembuat nolnya. Jadi negatif menuju 0, habis itu positif menuju 0. Setelah kembali ke 0 lagi, dia ke negatif lagi menuju 0. Kemudian dari negatif ke positif gitu seterusnya. Selalu seperti ini. Kalau ditemukan satu negatif berarti lainnya positif negatif, positif negatif. Kalau ini kita temukan positif berarti ini negatif positif, ini negatif positif. Selalu seperti itu. Nah, yang sering dilupakan itu ketika ini ada sama dengannya, berarti yang pembuat nolnya dia masuk. Ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Ini jelas masuk. Ketika dia tidak ada sama dengannya, pembuat nolnya nggak masuk. Itu aja sih. Karena ini sama dengan 0 atau tidak sama dengan. Nah, kemudian yang dicari oleh soalnya itu yang lebih kecil sama dengan 0 atau dia yang bernilai negatif. Maka yang bernilai negatif itu kan ini. Ini bernilai negatif juga. Ini juga bernilai negatif. Sehingga himpunan penyelesaian pertidaksamaan yang kita cari itu saya tuliskan di sini. Himpunan penyelesaiannya kita mulai dari 0 sampai 45. 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 45, dan kemudian dari 135 ke 210, 135 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 210, dan dari 330 sampai ke 360, 330 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 360, selesai. Seperti itu, selesai. Mantap.